Baik Bapak dan Ibu, kita mulai saja tentang penginputan rapor kurikulum Merdeka. Pada aplikasi ini terdiri dari 3 bagian, yaitu ada data utama, kemudian ada input nilai, ada catatan siswa, ya, kemudian ada raport project juga, ya. Yang pertama yang akan kita kerjakan adalah mengenai data utama ini, ya, mengenai data utama yang terdiri dari profil sekolah, kemudian identitas siswa, kemudian mata pelajaran dan bobot, tujuan pembelajaran mata pelajaran, kemudian tujuan pembelajaran agama. Ya. Kita akan mulai dengan data utama, yaitu profil sekolah. Ya, kita buka profil sekolah. Nah, ini saya rasa tidak ada permasalahan dalam mengisi profil sekolah. Ya. Hanya yang harus diperhatikan di sini semester, ya, atau di sini dulu, ya, kabupaten. Ini kita klik yang ini, ya. Di sini ada kota, ada kabupaten. Karena kita kabupaten, maka yang klik adalah kabupaten. Ya. Kemudian diisi ininya dengan kabupaten kita, Kabupaten Lebak. Ya. Kemudian yang selanjutnya ini semester. Ya, klik di sini. Semester boleh menggunakan angka Arab, boleh menggunakan angka Romawi. Ya, 1, 2, ya. Semester 1 dan semester 2. Saya sementara ini menggunakan angka Romawi. Kemudian yang selanjutnya adalah kepala sekolah. Di sini ada NIP, ya. Silakan diisi NIP, ya. Kemudian guru kelas, ya, guru kelas, siapa guru kelasnya, silakan diisi. Misalnya Pak Udin atau Pak Umar, ya. Kemudian NIP-nya juga silakan diisi, ya. Kemudian kelas, nah, kelas, ya. Ini tanggal ini dulu, tepat dan tanggal raport silakan diisi, ya. Misalnya kalau Lewi Damar, kalau saya menggunakan Desa Arja Margawangi, ya. Silahkan, itu tergantung pada kebijakan sekolah masing-masing. Mau Lewi Damar, mau Margawangi juga tidak jadi masalah, ya. Atau mau Jalupang Mulia misalnya, atau mau Cibungur, silakan saja, ya. Kemudian untuk kelas, ya, ini untuk kelas, ya, kita isi dengan ini kelas 1, ya. Ini kelas 1, maka diisi dengan kelas, ya, kelas 1. Kemudian ini, ya, kita isikan di sini dengan huruf, ya, tidak menggunakan tanda baca, tidak menggunakan garis miring misalnya atau titik, ya. Itu tidak, ya. Kita cukup penulis hurufnya saja. Kemudian di sini jumlah siswa, silakan sesuaikan dengan jumlah siswa di kelas Bapak dan Ibu, ya. Kalau misalnya ada 60, silakan 60. Kalau ada 20, silakan 20. Di sini sudah ada pilihannya, ya. Jadi diklik saja. Kemudian fase untuk kelas 1 itu fase A, dan kelas 2 juga fase A. Kelas 4 itu fase B, ya. Kelas 4 fase B. Nah, demikian untuk mengisi profil sekolah, ya. Saya rasa ini tidak ada yang sulit, ya. Bisa untuk dikerjakan oleh Bapak dan Ibu. Selanjutnya kita kembali ke depan, ya. Untuk identitas siswa. Nah, untuk identitas siswa silakan klik identitas siswa, kita isi, ya. Ini bisa copy paste, ya. Ini bisa copy paste dari data Bapak dan Ibu yang sudah dimiliki. Hanya untuk data siswa di sini yang harus diperhatikan adalah ini mengenai agama, ya. Mengenai agama. Mengenai agama ini harus diisi dengan cara mengklik tanda panah kecil ini, ya. Tanda panah kecil ini, ya, di sini sudah ada pilihan. Jadi jangan di drag, ya, jangan di drag ke bawah, ya, tapi isi satu persatu, ya, seperti ini. Misalnya, ya. Seperti ini diisi satu persatu sampai sejumlah siswa yang kita miliki. Kemudian ini pendidikan sebelumnya, alamat, ini silakan diisi, dilengkapi, ya. Harus dilengkapi karena ini nanti ngelinya dengan buku induk Bapak dan Ibu, ya. Jadi buku induknya nanti tinggal Bapak Ibu print saja ini, ya. Ini harus isi, dilengkapi, ya. Kemudian juga nama panggilan ini. Nama panggilan silakan harus diisi juga, ya.
Seperti ini Agas di Anap ya panggilannya Agas, atau misalnya Dudi Sarpati misalnya, atau Dudi Sardudi misalnya ya panggilannya Dudi, atau misalnya Uceng Sarusi misalnya diisi dengan nama panggilannya Uceng ya. Ini nomor induk siswa, kemudian nomor induk siswa nasional. Nah, kalau nomor induk siswa ini sesuaikan dengan nomor induk yang dipakai oleh Bapak dan Ibu ya. Biasanya apakah menggunakan tahun pelajaran ketika anak masuk atau tidak itu disesuaikan dengan induk dan berdasarkan kesepakatan di sekolah masing-masing ya. Kalau misalnya menggunakan tahun silakan gunakan tahun. Kalau tidak menggunakan tahun ya, tahun pelajaran ya seperti ini juga silakan saja. Nah, itu untuk data siswa ya. Untuk data siswa sekali lagi yang penting ini untuk data siswa adalah ini agama jangan sampai ditarik ke bawah ya. Jangan sampai ditarik dari sini, tapi diisi satu persatu ya, diisi satu persatu. Karena kalau misalnya tidak ada kemungkinan ini akan rusak di aplikasi, dan atau kalau tidak diisi itu tidak akan ngelink ke dalam pengisian nilai nanti ya untuk agama. Selanjutnya Bapak dan Ibu kita kembali ke home ya. Yang ketiga yaitu mapel dan bobot. Nah, ini ya mapel dan bobot. Ini kita lihat dulu di atas ya. Di atas ada deskripsi raport dengan rentang prediksi, ada deskripsi raport diawali nama panggilan siswa ya. Nah, yang mana yang akan digunakan oleh Bapak dan Ibu itu sepakati saja di sekolah Ibu masing-masing. Kalau misalnya mau menggunakan yang atas, ini silakan diklik yang ini, yang bawah dihilangkan centangnya. Nanti akan timbul seperti ini kalau kita menggunakan yang deskripsi raport dengan rentang predikat ya. Nah, kemudian kalau misalnya mau dengan yang ini saja seperti pada kurikulum 2013, silakan ini diklik ya, yang ini dihilangkan centangnya. Itu silakan dipilih oleh Bapak dan Ibu ya. Kemudian pada berikutnya yaitu ya bobot nilai raport nih, ada formatif, ada sumatif lingkup materi, ada sumatif akhir semester ya. Ini silahkan. Saya pikir ya ini lebih baik sesuaikan saja dengan ini ya. Nanti tidak diubah-ubah lagi supaya gampang. Ini sebab kalau ini misalnya diubah, maka ke sini juga rumusnya ini harus diubah ya. Jadi kalau ini diubah, maka ini rumusnya harus diubah. Oleh karena itu saya pikir lebih baik biarkan saja ini ya, karena kita tidak mengubah rumusnya nanti. Kita lihat di muatan mata atau mata pelajaran ya. Di sini ada pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, atau pendidikan Pancasila saja juga nggak apa-apa. Kemudian bahasa Indonesia, matematika ya. Ini bisa ditulis atau diketik ya secara manual, tapi saya rasa ini sudah sesuai gitu ya. Kemudian yang harus diperhatikan juga di seni pilihan, ini Bapak Ibu ya, seni pilihan. Nah, untuk kelas 1 di sini tidak nampak pelajaran IPA dan IPS karena memang tidak ada ya. Makanya di sini IPA dan IPS itu ditiadakan ya. Untuk yang kelas 4 itu ada ya. Untuk yang ini kita langsung ke seni pilihan. Nah, di sekolah Bapak dan Ibu yang dipilih itu apa? Apakah seni musik, seni tari, seni rupa, seni teater? Kalau semuanya misalnya diajarkan, ya, maka diklik semua. Ya. Kalau misalnya yang diajarkan itu atau yang dipilih hanya 2, silahkan pilih yang mana. Itu harus sesuai dengan KOSP yang sudah Bapak dan Ibu guru susun. Ya. Jadi sesuaikan dengan KOSP-nya. Kalau di KOSP-nya seni musik dan seni rupa saja, silahkan diklik seni rupa dan seni musik saja. Kalau misalnya semuanya, silahkan diklik semuanya, ya, tambahkan semuanya. Kalau cuma satu, ya satu, gitu ya. Ini diklik ya. Nanti kalau diklik 2, ini di sini akan muncul 2. Tapi kalau diklik 3, misalnya akan muncul 3. Tuh, 3 ya. Kalau klik 4, maka muncul juga 4 ya. Nah, kalau misalnya yang dipilih itu coba 2, maka muncul juga 2 gitu ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, dan kemudian bahasa Inggris. Nah, karena bahasa Inggris di kita itu masuknya ke mulok ya, maka kita lihat sekarang di sini di muatan lokal, maka isikan di muatan lokal. Nah, muatan lokalnya ini ada berapa yang dipilih di sekolah?
Kalau misalnya dua, ya, yaitu bahasa Sunda, bahasa dan sastra Sunda, maka isikan di sini, ya. Kalau kita misalnya milih dua, ya, yang pertama bahasa dan sastra Sunda, bahasa dan sastra Sunda. Kemudian yang keduanya adalah misalnya muloknya kita milih bahasa Inggris. Nah, ini yang terjadi dua. Ya, di sini ada bahasa Inggris, di sini ada bahasa Inggris. Ya, ini biarkan saja, nanti juga akan ketahuan, ya. Ini ada bahasa Inggris, ada bahasa Inggris juga di sini. Sekali lagi, biarkan saja, ya. Nah, kalau misalnya di sini tidak dicantumkan, maka bahasa Inggris tidak akan masuk ke mulok. Makanya di sini kita cantumkan saja. Nah, Bapak dan Ibu, itu untuk mata pelajaran dan bobot, ya, mata pelajaran bobot. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, kita kembali ke home, yaitu mengenai tujuan mata pembelajaran di sini, ya. Nah, di sini ada lingkup materi dan tujuan pembelajaran. Bapak dan Ibu harus diperhatikan dulu di sini, kalau aplikasinya itu semester 2, maka itu harus di semester 2. Kalau semester 1, maka harus diubah dulu ke semester 1 ininya Bapak Ibu, ya. Harus diubah dulu. Ini manual ini, silahkan dikerjakan oleh Bapak dan Ibu. Ya, misalnya ini PKN, kalau PKN ini semester 1, ya semester 1 ininya, ya. Kemudian kalau semester 2 nanti ya semester 2, ya. Nah, di sini ya, untuk ini contoh tujuan pelajaran, ya. Kita lihat di sini itu contoh penulisan tujuan pembelajaran untuk di aplikasi rapot, ya. Ini tujuan pembelajaran pada modul ajar, ya. Ini jadi modul ajar, ya, pada modul ajar ini yang harus diperhatikan. Kemudian tulis pada aplikasi rapot. Ini aplikasi rapotnya nih, di aplikasi rapot. Jadi setelah mengamati lingkungan sekitar, siswa dapat menyebutkan jenis tanaman berdasarkan tempat tinggal dengan benar. Jadi untuk di aplikasi rapot tuliskan B-nya saja, ya, B-nya saja, yaitu menyebutkan jenis tanaman berdasarkan tempat, atau behaviornya, yaitu menyebutkan jenis tanaman, ya. Kemudian ini mengaplikasikan tanaman, mengklasifikasi tanaman sesuai dengan ini, ya. Jadi yang behaviornya saja atau B-nya saja, ya. Nah, itu untuk tujuan, ya. Untuk tujuannya. Kita kembali, ya, untuk tujuan mata pelajaran ini, yaitu kita lihat sekarang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini, ya. Ya, ini. Kemudian kita lihat matematika, maka yang muncul matematika. Seni musik, maka yang muncul seni musik, ya. Jadi ini di sini, ya. Kemudian seni rupa, ini seni rupa, ya. Seni teater, nah ini tinggal kita klik-klik saja, tinggal disesuaikan ini apakah ini sudah semester 1 atau belum. Ya, kalau sudah semester 1 ya berarti sudah cocok. Kalau semester 2 berarti kita harus mengubah ini, ya, mengubah lingkup materi dan tujuan pembelajarannya, ya, untuk setiap mata pelajaran, ya. Jadi ini bisa diubah oleh kita, ya. Kemudian berikutnya Bapak dan Ibu yang harus diperhatikan adalah ini pendidikan jasmani. Saya pikir ini semuanya sama saja, ya, sama saja semuanya. Kemudian bahasa Inggris, kemudian nih ya, untuk bahasa Inggris nih, ya. Untuk bahasa Inggris, karena di sini nih ada bahasa Inggris, ya. Ada bahasa Inggris. Ada bahasa Inggris nih, bahasa Inggris. Nanti silakan lihat disesuaikan, ya. Ada bahasa Inggris. Ya. Kemudian di mulok juga di mulok. Nah, di sini di mulok kita lihat mulok ke ini, ya. Bahasa Inggris di sini ada mulok tuh, ya, di mulok. Nama mulok input pada kolom mapel dan bobot. Ya, oke. Nah, ini bahasa Sunda, di sini ada bahasa Inggris, di sini ada bahasa Inggris. Nah, Bapak dan Ibu, saya rasa tinggal mengcopy paste saja dari sini, ya. Dari sini di copy paste. Yang ini nih bahasa Inggris, ya. Yang ini bahasa Inggris. Tapi ini ingat kalau sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Takutnya ini masuknya ke semester 2. Jadi silakan sesuaikan dengan semester 1, ya. Kemudian setelah di copy paste kita masukkan ke bahasa Inggris yang mulok ini, ya, ke sini. Ya. Itu untuk bahasa Inggris nih, di sini bahasa Inggris yang ini nih, ya. Ada 2 bahasa Inggris.
Kemudian yang ini juga bahasa Inggris, ini kalau misalnya masuk ke mata pelajaran, tapi kita karena bahasa Inggris masuk ke mulok, maka diisi yang ini, yang sebelahnya, yang ini ya kita abaikan saja. Nah, tinggal kita copy paste ini masukkan ke sini. Tapi ingat kalau sudah sesuai dengan yang kita ajarkan di kelas kita masing-masing. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, kita masih di data utama yaitu tentang agama. Nah, ini tentang agama ya, tentang agama. Nah, kita untuk agama ya kita pilih yang agama Islam. Klik ini agama Islam. Nih. Yang ini agama Islamnya ya. Di sini lingkup materinya, ini kita lihat lagi lingkup materinya apakah semester, kalau ini semester 2 nih. Jadi kalau misalnya ini masuknya ke semester 2, jangan pakai ini. Maka Bapak dan Ibu tugasnya adalah mengganti ini dengan yang semester 1 ya. Karena ini bisa dikerjakan dengan cara manual. Kemudian di sini belum saya jelaskan ya, ada angka 20, ada angka 12. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya lingkup materi. Lingkup materi ini ada 12 lingkup materi. Tapi di sini misalnya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5 atau 6 atau 5 itu semester 1 ya. Jadi untuk 1 tahun ini 12 ya. Untuk 1 tahun 12. Sedangkan untuk 1 semester misalnya 6. Kalau ini tujuan pembelajaran ini banyak. Ini di sini ada 20 ya. Ada 20. Nih, ada 20. Silahkan kalau misalnya lebih tinggal ditambah kolom saja di sini ya, ditambah misalnya 21 kalau ya, tapi ini sudah maksimal, ini sudah 20 ya. Nah, itu untuk agama ya, untuk agama. Selanjutnya Bapak dan Ibu kita kembali ke home ya. Input nilai. Ya, ini sudah selesai, sekarang input nilai. Yang pertama input nilai agama ya. Kita klik. Nah, di sini nah, akan timbul ini informasi halaman input nilai agama Hindu. Ya, pada halaman ini tidak ditemukan siswa yang beragama Hindu. Ya, untuk menampilkan siswa yang beragama Hindu, silakan kembali ke halaman identitas siswa, lalu pada kolom agama pilih agama. Siswa dari drop down list yang disediakan. Pada kolom agama tidak boleh dari hasil copy paste ya. Jadi ini berarti yang harus kita klik ini di sini. Nih. Kita kliknya agama Islam. Tuh, muncul nama ya, nama. Di sini karena saya baru menyentuhkan satu orang nama, maka muncul satu nama ya. Ini kalau kita mengklik agama Islam dan di data siswa agama Islam itu sudah diisi ya. Nah, kemudian ini di sini ada, ini kesininya sama agama atau apa kolomnya maksudnya ya, kolomnya sama agama, PKN atau pendidikan Pancasila, kemudian IPA tandanya itu sama. Ini TP1, TP2 sampai dengan TP20 ya. TP1 di sini maksudnya tes tujuan pembelajaran 1 misalnya. Tujuan pembelajaran 1, tujuan pembelajaran 2, tujuan pembelajaran 3. Jadi masing-masing tujuan pembelajaran di sini diformatifkan. Jadi nilainya silakan dimasukkan tergantung ke jumlah Bapak dan Ibu melakukan tes formatif. Kemudian di sini lingkup materinya ya, lingkup materi untuk sumatif ya, untuk sumatif ada lingkup materi ya. Silakan misalnya materinya Al-Qur'an dan apa ini ya. Kemudian ada kasih sayang, ada ini enggak kelihatan sama saya, silahkan nanti dilihat oleh Bapak dan Ibu ya. Kemudian kalau ini kosong karena ini mungkin untuk semester 2 ya, untuk semester 2 bisa diisi atau mungkin lebih dari ini, silakan saja diisi oleh Bapak dan Ibu di sini lingkup materinya karena ini bisa coba kalau manual ya. Tidak bisa ya, tidak bisa ini sudah ada dari awal gitu. Kemudian sumatif akhir semester. Nah, ini ada dua, ada non-tes, ada tes ya. Ada non-tes, sumatif akhir semester ya. Kemudian
ada nilai formatif. Ini sudah mengisi sendiri, ini juga sudah mengisi sendiri, ini sudah mengisi sendiri ya. Kemudian deskripsi ini juga sudah ngisi sendiri ya, ngisi sendiri. Di sini silakan ganti di sini untuk menampilkan pilihan pada list ya, nilai maksimum ya, kemudian nilai minimum ya. Silahkan ganti di sini untuk menampilkan pilihannya pada list ya, nomor 1 ya, itu ya, menunjukkan penguasaan dalam apa gitu ya. Ini perlu bimbingan dalam apa, ini disesuaikan dengan tujuan yang kita tentukan tadi ya, gitu. Kemudian lihat di sini, ganti kalimat awal deskripsi capaian, pilih dari list, jadi dipilih dari sini. Jadi capaian tertinggi menunjukkan penguasaan dalam, ya ini berarti bisa kita tambahkan ini dalam apa, misalnya ya. Kemudian perlu bimbingan dalam. Nah ini yang dalamnya itu sebetulnya sudah langsung nanti mengisi sendiri kalau kita sudah menentukan materinya di sini, ya. Materi di sini. Nah, ini sama untuk seluruh mata pelajaran, artinya formatnya gitu ya, dan cara mengisinya juga sama. Ya. Itu untuk pelajaran agama. Kemudian Bapak dan Ibu, pelajaran PKN, ya, PKN, kemudian bahasa Indonesia, matematika, kolomnya semua sama, ya, kolomnya semua sama. Itu silahkan ya yang ini ya, ini diganti. Ya, ganti kalimat awal dari capaian, pilih dari list. Nah, ini listnya nih. Ini ya. Itu. Dari list. Jadi kita tinggal memilih ada list ya yang sudah disediakan ya. Itu untuk PKN. Ya, ini yang selanjutnya juga sama formatnya ya, sama formatnya. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu, saya pikir ini sudah tidak ada masalah. Paling mungkin ini bahasa Inggris ya. Ini bahasa Inggris. Ini bahasa Inggris yang ini nih. Kita abaikan saja yang ini untuk bahasa Inggris ya. Yang masuk ke muatan pelajaran. Tapi yang kita isi adalah yang bahasa Inggris di pilihan kedua, yaitu mulok ini ya. Ini mulok bahasa Inggris ya. Yang ini yang akan kita isi dengan inputan nilai ya. Nah, ini kenapa kosong di sini? Ini nggak ada isi karena dari apa namanya ininya nih, dari sininya dari tujuan mata pelajarannya di sini bahasa Inggris masih kosong ya, bahasa Inggris masih kosong untuk yang mulok, makanya ke sini kata saya juga tadi ini di copy paste saja dari sini. Coba kita copy paste dari sini ya untuk bahasa Inggris. Copy ya, kemudian kita masukkan ke bahasa Inggris di sini, paste ya. Ini nggak bisa apa namanya, klik kanan untuk paste ya, kita harus di sini baru bisa masuk tuh. Sekarang coba kita lihat untuk yang bahasa Inggris bagian muloknya di mulok 2 ya, di mulok 2. Tapi ke sini yang mulok 2. Coba kita ini belum masuk ya. Di sini. Oh, di sini teh berarti bagian bukan yang itunya ya. Bukan yang tujuannya, tetapi yang di sini TP1, TP2, TP3-nya mungkin ya. Coba kita lihat lagi untuk yang bahasa Inggris mulok 2. Untuk bahasa Inggris, maaf, untuk bahasa Inggris yang mulok 2 di sini di tujuan mata pelajaran ya. Yang muloknya kita lihat bahasa Inggris. Iya, di sini masih kosong tuh ya. Di sini masih kosong. Kita isi dengan TP1, TP2, TP3 coba ya. TP1 ya. TP2, TP3 dan seterusnya ya. Coba kita lihat sekarang untuk inputan bahasa Inggris. Ya, yang ini yang di mulok ada tuh ya, sekarang sudah ada TP1, TP2, TP3. Jadi kalau misalnya sampai 6 nanti akan terisi dengan 6.
Nah, itu untuk bahasa Inggris. Jadi saya pikir tidak ada, kesininya juga sama ya, menunjukkan penguasaan dalam ini boleh diganti ini atau tidak diganti juga tidak apa-apa ya. Ini yang selanjutnya kita kembali ke home adalah mengenai catatan siswa atau seni musik dulu tadi ya. Seni musik sebetulnya sama saja, tuh seni musik juga sama saja ya. Seni musik juga sama saja. Seni rupa juga sama. Yang jelas nanti seni tari, seni teater itu kosong ya. Kalau memang kita tidak memilihnya. Kita lanjutkan ke catatan siswa. Untuk catatan siswa ada ekstrakurikuler Bapak dan Ibu. Silakan di sini ekstrakurikuler ya. Ini ekstrakurikuler yang diikuti. Di sini isi saja dengan ekstrakurikuler wajib ya. Semuanya jadi pramuka ini. Kemudian ini deskripsi ini silakan ditulis sendiri ya, karena ini bisa diedit. Untuk ekstrakurikuler pramuka, begitu juga dengan ekstrakurikuler pilihan 1, ekstrakurikuler pilihan 2, silakan ini kalau ada 5 semuanya diisi. Karena kalau 2 ya 2 diisi ya. Itu silahkan untuk diisi ya ekstrakurikuler wajibnya. Ya, misalnya kalau ini ekstrakurikuler pramuka tulis aja misalnya Agas sudah rajin latihan pramuka atau apa gitu ya, tingkatkan lagi dan seterusnya. Itu untuk ekstrakurikuler. Selanjutnya Bapak dan Ibu mengenai catatan guru. Nah, ini catatan guru tentang anak, ini silakan ditulis di sini karena ini bisa ditulis ya manual. Itu catatan guru. Misalnya tingkatkan prestasi belajarmu, atau misalnya pada saat proses belajar dan mengajar jangan terlalu banyak ngobrol misalnya ya. Nah, ini usahakan jangan sama semua siswa ya. Kadang-kadang karena malas disamakan saja semua siswa. Ini jangan ya, jangan disamakan. Tapi harus berdasarkan hasil observasi dari Bapak dan Ibu semuanya ya. Itu untuk catatan guru untuk masing-masing siswa. Karena tidak mungkin siswa A ini sama dengan siswa B. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu mengenai absensi ya, kita klik absensi, silakan ini diisi ya, berapa sakit, berapa izin, tanpa keterangan juga diisi. Tulis dengan 0 atau tanda strip jika tidak ada absen ya, silakan saja misalnya 0. Tarik aja ke bawah 0 semua ya, bisa seperti itu juga. Saya rasa ini untuk absen tidak ada permasalahan. Kemudian untuk keterangan naik tidak naik ya, karena ini berarti untuk semester 2 ya. Pilih pada list yang telah disediakan. Pilih ya jika naik kelas dan pilih tidak jika tidak naik kelas. Ya, ini ya. Kita pilih ya saja semuanya ya. Ini untuk semua siswa tuh ya, untuk semua siswa. Nah, kalau misalnya di sini kita akan naikkan semua siswa, ya tinggal diklik aja ini untuk semua siswa ya. Atau misalnya kalau tidak naik semuanya ya tidak, berarti misalnya di sini tidak, berarti kalau kita klik ini akan semuanya menjadi tidak ya. Gitu. Tiba-tiba ini menjadi ya, ya berarti ini harus naik aja ya. Itu. Coba kita ulangi lagi dengan tidak. Apakah semua akan jadi tidak? Ternyata harus naik semua ya. Berarti harus listnya dari sini. Tidak mau dia, berarti naik semua, ini harus naik semua. Ya, jadi karena dalam kurikulum Merdeka tidak mengenal anak tidak naik. Jadi semuanya harus naik. Gitu. Kita kembali ke home, Bapak dan Ibu. Kemudian rekap nilai ini otomatis akan mengisi sendiri. Jadi kita tidak perlu untuk mengutak-atik lagi. Ya, kita tidak perlu untuk mengutak-atik lagi. Kenapa di sini muloknya dicentang semua? Karena dari awal tadi dicentang semua, tapi kalau misalnya tidak dicentang, kita hanya mulok 1 dan mulok 2 saja, berarti ini kita hilangkan gitu. Jadi di sini daftar nilainya juga akan hilang untuk muatan
lokal ya, untuk muatan lokal. Itu ke seni juga sama, karena kita milihnya dua, misalnya 1 dan 2 atau pilihan 1 dan pilihan 3, maka ini yang 2 kita klik, yang ini juga kita klik centangnya, maka yang muncul nanti tinggal 1 dan 2. Nah, itu untuk rekap nilai ya, rekap nilai. Jadi ini akan menyesuaikan dari awal ya, dari awal. Selanjutnya pada Ibu kita kembali ke rekap nilai sudah rapot tengah semester ya. Ini rapot tengah semester, mestinya kemarin kita sudah mencetak rapot tengah semester ya. Ini untuk rapot tengah semester, silakan kalau memang perlu di print ya, tengah semester. Karena kita sekarang menghadapi rapot semester ya, maka kita lihat rapot akhir di sini. Rapot akhir. Nah, ini rapot akhir Bapak dan Ibu ya. Rapot akhir. Kemudian di sini ya, ini sudah menyesuaikan ini. Ya, ini sudah menyesuaikan. Nah, bagaimana dengan ini misalnya ada C, D, E, sedangkan cuma tadi ada 2. Ini gampang caranya Bapak dan Ibu. Kita ini hiding aja atau ini kita sembunyikan ya. Ini kita sembunyikan caranya. Ini diklik dari sini, kemudian kita ke bawahkan dan klik yang ini ya, klik ini, maka dia akan ya, atau ditarik saja ya, ditarik ke sini kan, maka dia akan menutup, lalu kita hidingkan ya, kita sembunyikan ya, kita tarik dulu biar sama ya. Nah, ini sekali lagi karena ini tidak dipakai, maka kita tutup ya, kita tutup dengan cara hiding. Nah, ini coba kita nanti lihat ya. Ini muncul, terus muncul ya. Sebetulnya ini harusnya tidak kelihatan ya. Nah, kita baca aja ini coba. Untuk menyembunyikan baris yang tidak terpakai, misal baris ini pilihan mulak dan ekstrakurikuler, dapat dengan cara isi checklist terlebih dahulu pada tulisan heading. Nah, ini checklist ya. Kemudian jika nomor baris sudah muncul, kecilkan ukuran baris yang akan disembunyikan sampai 0. Jadi kita mana tadi ya, yang ini ya, kita dari sini ya, kemudian kecilkan sampai 0. Nah, maka ini akan tersembunyi, itu sudah tidak kelihatan lagi ya, tadi kelihatan kan tadi. Jadi kalau nanti ingin dibuka lagi ya terbuka, ini tinggal dihilangkan checklistnya ya. Sekali lagi ya, untuk yang ini ya, sekali lagi untuk yang muatan lokal yang ada 5 tadi ya, ini tekniknya adalah dengan cara kita checklist heading, kemudian kita blok ya, misalnya dari ini, dari ke sini sampai ke sini nih kelihatan. Kemudian ya kita tarik ini, buka lagi ya, kalau mau membuka lagi tuh maka terbuka lagi. Sedangkan kalau kita mau misalnya cuma 2 pelajaran, yaitu bahasa Sunda dan bahasa Inggris, maka yang ini ya kita klik, kita blok sampai ke sini, kemudian tarik kita ini ya, kita tarik sampai ke 0 ya, sampai ke 0 tuh. Nih, sampai 0, maka sudah tidak kelihatan. Nah, itu untuk teknik dalam menyembunyikan baris yang tidak diperlukan. Begitu juga dengan ekstrakurikuler.
Ya kalau ekstrakurikulernya cuma 2 misalnya cuma 2. Nah, ini cuma 2, tinggal klik ini aja ya. Itu. Kemudian yang harus diperhatikan juga Bapak dan Ibu di sini nih. Ya, ada ayah. Di sini sebetulnya 2 pilihan, ada ayah, ada ibu. Nih, ya, ada ayah, ada ibu. Kalau ibu, diklik ibu, nanti ini yang menandatangan di bawahnya atau orang tua yang mengetahuinya adalah ibu, tuh ya. Kalau ayah, maka yang penandatangannya adalah ayah, itu ya, Bapak dan Ibu yang ini. Yang ini sekali lagi inputnya dari sini. Nih, kalau ibu tuh ini ibu. Kalau ayah, oh ini ayah ya. Nah itu ya. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu ya, itu tinggal kita mencetak rapot saja ya. Bagaimana mencetak rapotnya? Ya kita tinggal lihat ke sini ya. Lihat ke sini. Nih, ada di sini. Ini nomor 1 ya. Kalau ngeprintnya ya tinggal pakai ini saja, apa namanya, print seperti biasa, pakai Ctrl P ya, itu bisa kita ngeprint ya, Ctrl P. Atau misalnya kalau di sini, oh bukan ya, bukan dari sini ya, dari Ctrl P saja, jadi Ctrl P. Nanti akan muncul untuk yang kita print ini ya, yang akan kita print. Nah, bagaimana kalau misalnya terjadi seperti ini nih ya Bapak dan Ibu? Nih, ini kan tidak cukup UPTD Satuan Pendidikan SDN 1 Margawangi. Ini sebetulnya bisa dikebawahkan ya, bisa dikebawahkan. Coba kita lihat. Nah, yang ini ya, ini sebetulnya hasil dari ngeling sana ya. Mana ini dikebawahkan supaya tidak habis ya, supaya tidak habis, atau kita persingkat saja dari awalnya. Jadi cukup misalnya nama sekolah SN1 Margawangi, itu saja ya, dari awalnya. Ini sebab ini dari awal ini ya, kita singkat saja. Bagaimana kalau panjang ya, misalnya ya, kalau panjang tapi saya rasa cukuplah kita hilangkan saja misalnya UPTD-nya, UPTD Satuan Pendidikan, cukup langsung ke STM Margawangi saja misalnya, karena ini tidak cukup misalnya dari hasil printannya nanti ya. Nah, ini mah kalau misalnya anak akan pindah sekolah ya, pindah sekolah gitu, di formulir yang ini ya. Nah, itu Bapak dan Ibu tentang mencetak rapot. Kemudian apakah ini bisa mau diganti? Silahkan. Ini bisa diganti, ini juga bisa diganti ya. Ini bisa diganti, ya, ini juga bisa diganti. Kalau misalnya mau dengan logo sekolah Bapak dan Ibu, silahkan ganti saja dengan logo sekolah Bapak dan Ibu ya. Ini juga misalnya mau diganti dengan logo Kabupaten Lebak, silahkan diganti dengan logo Kabupaten Lebak ya. Itu tidak jadi masalah, gampang ya. Itu tentang mencetak rapot ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya kita kembali ke home ya. Ini mengenai project ya, mengenai project ya, akan saya jelaskan di lain kesempatan, karena untuk semester 1 ini rapot project sebetulnya tidak dibagikan ke siswa dulu. Tapi coba kita buka saja dulu ya untuk rapat project dari dimensi ini. Nah, ini dimensinya pada Ibu di sini sudah ada ya, untuk dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Anak Mulia sampai ke dimensi yang terakhir ya, kreatif, dimensi yang ke-6. Kemudian di sini ada elemennya, ada subelemen, kemudian di akhir fase A, fase B, fase C juga ada ini
penjelasannya ya untuk setiap elemen. Nah, ini untuk dimensinya ya sudah lengkap di sini. Dimensinya sudah ada. Ini tidak perlu kita kutak-katik lagi. Yang selanjutnya adalah mengenai skenario project. Bapak Ibu ya, skenario project. Nah, ini. Nah, untuk skenario project ini Bapak dan Ibu lihat ke modul proyek yang Bapak Ibu gunakan ya. Itu. Nah, kita lihat nama project. Ini silakan ditulis secara manual. Ya, misalnya apa project yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu yang sudah dipilih berdasarkan KWSP. Ya, apakah satu atau dua? Ya, kalau satu ya tulis satu di sini, yang kedua di bawah ini. Ya, di sini ada pilihannya nih. Ya, jumlah atau ini deskripsi singkat project 1. Nah, ini harus diisi project ini adalah project pertama di kelas 1 misalnya ya, dan seterusnya gitu. Kemudian dimensi, berapa dimensi? Misalnya ini ada baru satu dimensi, misalnya ada 3 dimensi ya. Maka di sini nanti akan muncul 3 dimensi ya. Sub elemen dimensi 1, sub elemen dimensi 2, sub elemen dimensi 3. Nah, ini. Kemudian sub elemen dimensi satunya kita lihat di sini ada yang ke 1 misalnya. Ini yang ke 1 juga misalnya. Nanti akan di sini akan muncul ya. Kemudian ini yang kedua misalnya. Ini juga akan muncul ya dimensi-dimensinya. Ini tinggal klik-klik sajalah gitu. Kita baca ini. Dimensi harus memilih dari list yang sudah disediakan, jangan hasil dari kopas. Ini listnya ini. Ya. Kemudian sub elemen harus memilih dari list yang disediakan. Jangan hasil copy paste juga. Target pencapaian di akhir fase akan otomatis muncul. Nah, ini akan otomatis muncul nih. Ini akan otomatis. Di sini juga ada ini. Ya, di sini juga ada tuh, tinggal milih kita ya. Misalnya beriman dan bertakwa, ya kita tinggal klik saja beriman dan bertakwa. Kemudian di sini sub elemennya apa? Sub elemennya ini sini juga ada, kita tinggal milih. Misalnya integritas, atau kita sesuaikan dengan ini apa kira-kira ya. Misalnya saya pilih ini berempati kepada orang lain. Oke, kita klik maka akan berempati kepada orang lain ya. Nah, ini juga sama. Kemudian kesininya juga nanti akan mengisi sendiri. Itu Bapak dan Ibu ya untuk dimensi. Jadi kalau dimensinya 3 ya, ini maka di sini akan muncul 1, 2, 3. Nah, ini yang ke satu, ini yang kedua dimensinya apa? Misalnya dimensinya kita pilih bergotong royong. Nah, akan muncul bergotong royong. Kemudian di sini kita pilih misalnya dimensinya yang kita pakai adalah mandiri. Ya. Nah, di sini kita isi ya bergotong royong. Kita isi lagi di sini. Nah, misalnya tanggap terhadap lingkungan sosial. Itu ya. Nah, sub elemen bergotong royong itu ada berapa? Kalau ini ada 1 nih, karena di sini juga 1. Nih, kita ubah misalnya di sini 3 lah. Maka di sini akan muncul 3. Nah, di sini kita klik lagi, misalnya masih gotong royong berbagi misalnya ya. Kemudian di sini kita klik lagi dengan persepsi sosial misalnya. Ini kan ngisi sendiri gitu ya. Kemudian mandiri. Ini kita lihat sub elemen dimensinya. Ini 2 misalnya, maka di sini juga akan muncul 2. Tapi kalau misalnya kita 3, maka di ya, 3 maka di sini juga akan 3. Kita tinggal pilih di sini misalnya pada Ibu. Nih, yang ini misalnya ya. Kemudian ini ya, yang ini, kemudian ini. Kita tinggal pilih-pilih saja sebetulnya, udah enak ya. Itu. Nah, itu. Kalau ini sub elemen dimensi 1, ini kok cuma ada 1 tapi di sini 3, tadi dikliknya 3 ya. Maka ini kita klik ke 3 ya. Tuh, udah 3, tidak berubah lagi. Itu ya. Itu cara mengisi untuk project.
Kemudian skenario proyek 2 nih. Proyek 2 apa? Cara mengisinya tetap sama seperti yang proyek 1. Ya, sama saja. Ya, gitu. Saya pikir ini sudah tidak ada masalah, gampang isinya ya. Tinggal kita klik-klik saja. Nah, itu untuk skenario project. Skenario project 1, proyek 2, project 3. Karena setiap tahun untuk SD itu 2 project ya, sampai 3 project. Jadi boleh 3 project ya. Tapi ya kita saat ini sedang masih dalam tahap belajar ya. Ada baiknya kita 2 saja dulu lah. 2 saja dulu ya. Jadi project 1 dan project 2. Nah, di sini Bapak dan Ibu ada project 2, project 3. Nah, ini apa? Ini supaya nanti kalau di keep project 2, maka di sini yang muncul project yang kedua. Coba tuh. Tuh kan, munculnya project yang kedua. Kemudian project yang ketiga, muncul project yang ketiga. Itu maksudnya untuk kita mempermudah pekerjaan ya. Baik kepada Ibu, kita kembali ke ini project 1 ya, project 2, project 3 sama saja tadi ya. Nah, kemudian kita lihat raport semesteran. Nih, raport project 1. Nah, ini raport project 1-nya nih. Ini sudah saya ganti dengan logo SN1 Margawangi ya. Itu silakan Bapak dan Ibu juga bisa menggantinya. Kemudian kok ini namanya P? Nah, itu karena di sininya yang kelima tadi P, tapi yang ke satu pasti sudah ada tuh agasnya. Nah, ya, tuh. Nah, itu untuk raport sama-sama ke sini juga akan muncul sesuai dengan dimensi-dimensi. Kok ini di sini kosong ya? Karena memang kita belum mengisi ya. Apa yang harus diisi? Ya, penilaiannya. Nah, ya, penilaiannya masih kosong. Tuh. Nah, ini diisi dengan cara checklist saja. Ya, tapi ingat harus satu checklist saja, jangan semuanya di checklist. Jadi ini satu checklist, bagian yang ini yang merah satu checklist, yang putih lagi satu checklist, ini satu checklist, ini satu checklist, satu checklist. Ya, jadi tidak semua di checklist ya. Hanya satu saja setiap dimensi ya, setiap dimensi ini satu saja yang di checklist. Begitu juga dengan fokus capaian project. Ini juga satu saja yang di checklist ya. Misalnya ini kalau BB belum berkembang, MB mulai berkembang, BSA BSA itu berkembang sesuai harapan ya, berkembang sesuai harapan. Kemudian SB sangat berkembang ya, SB sangat berkembang. Jadi BB belum berkembang, MB mulai berkembang, BSA berkembang sesuai harapan, dan SB adalah sangat berkembang. Jadi kita pilih ya, kita pilih yang mana yang akan nanti Bapak Ibu pilih. Tapi ingat jangan semuanya, ini isinya satu saja ya. Ini untuk setiap siswa. Nah, itu untuk penilaiannya ya, penilaian project. Sama yang ke sini juga ya, untuk subelemen 1, subelemen 2, subelemen 3, untuk setiap dimensi ini juga sama diisi ya. Itu dengan cara men-checklist. Ya. Kemudian ini catatan proses, satu lagi Bapak dan Ibu, catatan proses ya. Ini sudah ini aktif melibatkan diri dalam memberikan di sini. Ini silakan diisi oleh Bapak dan Ibu berdasarkan hasil pengamatan Bapak dan Ibu, atau ini sudah catatan proses cukup satu paragraf singkat yang menggambarkan proses yang paling berkembang dan proses yang masih perlu mendapat perhatian. Jadi ini ditulis oleh Bapak dan Ibu ini ya. Ditulisnya sama Bapak dan Ibu, diisi ya, diisi untuk catatan proses ini. Jadi ini tidak nge-link dari format yang lain. Ini diisi oleh Bapak dan Ibu berdasarkan hasil pengamatan. Kemudian rapor project 2 tadi sama ya, untuk rapor project 2. Jadi masing-masing nanti punya rapor. Kalau kita 2 project maka 2 rapor projectnya ya. Kalau 3 berarti 3 ya. Jadi ya, nah ini nanti kan dibagikannya itu pada akhir tahun ya, akhir tahun. Kemudian rapor tahunan ini.
rapor yang 2 project, ini 2 project, jadi sudah tercantum di sini 2 project. Kemudian kita kembali ke home. Kemudian rapor 3 project. Jadi kalau projectnya ada 3, maka rapornya juga di sini ada 3. Misalnya ini kan project 1, project 2, project 3. Nah, ini yang 3 project. Kalau yang 2 project, maka di sini juga akan muncul 2 project ya. Di sini muncul 2 project, project 1 dan project 2. Ya, kemudian kalau cuma 1 project, maka yang muncul juga akan 1 project ya. Nah, karena 2 project dari tahun berarti nanti akan ada dua rapor project. Maksudnya projectnya itu terdaftar dalam rapor project ya, ada 2. Kalau 1 ada 1, kalau 3 ada 3 di akhir tahun ya, di akhir tahun. Nah, itu Bapak dan Ibu tentang input di rapor kurikulum Merdeka. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa diisi oleh Bapak dan Ibu, sehingga nanti pada tanggal 22 atau 23 rapor bisa dibagikan kepada anak-anak. Bila Bapak dan Ibu ingin bertanya, saya melayani pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Silakan menghubungi di nomor WA saya. Ya, Insya Allah selama saya bisa menjelaskan akan saya jelaskan. Dan jika tidak bisa kita jelaskan, maka kita akan melaksanakan diskusi. Itu saja Bapak dan Ibu, dan di akhir video ini saya mengucapkan kepada pembuat dan mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyak kepada pembuat aplikasi ini, yaitu Bapak Imade Rai Adit Sentanu SPD ya. Mudah-mudahan karya beliau ini cukup baik dan bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan Allah memberikan balasan terhadap kebaikan Bapak Imade Rai Adit Sentanu. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.